Halo semuanya, saya ingin memberikan update terbaru mengenai DNA. Yield staking smart contract-nya sudah selesai dibuat, sekarang lagi dikembangkan website untuk user interface publik supaya bisa mengakses dan melakukan testing di yield staking yang lagi dikembangkan. Jadi sementara yield staking belum bisa publish di smart contract asli, jadi kita menggunakan token DNA dummy. Setelah yield staking selesai dan websitenya berhasil dibuat sehingga publik bisa testing. Di situ juga lanjut mengembangkan LP staking. Lalu lending di waktu bersamaan sudah mengembangkan smart contract untuk borrow USDC dan lendingnya adalah kolateralnya adalah DNA. Itu juga sudah selesai. Terus belum dikembangkan websitenya sama sekali karena masih lanjut untuk kebalikannya yaitu borrow DNA dan kolateral USDC. Lending bisa dibilang lebih lama daripada staking. Jadi website yang akan muncul duluan untuk public testing adalah staking. Developer sekarang hanya fokus pada dua protokol aja, staking dan lending. Di waktu bersamaan kita juga menunggu update dari pemerintah US terkait badan usaha yang lagi kita kembangkan yaitu incorporated. Itu sesuatu yang tidak bisa dipaksa, tetapi kemarin KYC AML sudah due diligence dan sekarang prosesnya lagi establishment. Jadi itu adalah pasif yang ditunggu developer dan yang aktif dikembangkan developer ya dua protokol ini. Protokol memakan waktu sangat lama sehingga tidak ada update spesifik dari developer yang harus diberikan setiap harinya. Sehingga user atau partisipan yang sudah kontribusi jangan perlu khawatir terhadap tidak ada update hal baru. Karena memang developer hanya fokus update sesuatu yang penting saja. Dan yang perlu diketahui yang perlu dikembangkan sekarang adalah sesuatu yang sangat lama. Staking lending makan waktu 2-4 bulan. Staking bisa lebih cepat terlebih dahulu. Selanjutnya mengenai airdrop. Airdrop akan ada TGE atau pembagian event setelah 90 hari airdrop fase pertama sudah diluncurkan. Airdrop versi pertama itu kan tanggal 24 April dan akan ditutup nanti tanggal 24 Juli. Sehingga 24 Juli akan jadi hari terakhir pekerjaan airdrop di fase pertama. Setelah itu TGE, prosesnya dari tanggal 24 sampai tanggal 31 Juli. Jadi developer memberikan estimasi 31 Juli adalah hari pembagian. Developer minta waktu sampai 7 hari dalam membuat dan menghitung semua poin termasuk memutuskan berapa banyak jumlah alokasi airdrop yang akan dibagikan. Pembagian airdrop tidak melalui DAO karena tidak butuh persetujuan holder DNA karena dari awal di white paper airdrop sudah menjadi suatu bagian dan alokasi bagi mereka yang berkontribusi dalam sukarelawan pekerjaan airdropping. Dan itu pun nanti proses pembagiannya bukan claiming, tetapi developer akan ngedata semua wallet yang memiliki poin dan stars. Setelah itu akan ditransfer DNA-nya secara otomatis. Makanya kenapa membutuhkan waktu, karena kita juga nanti akan menggunakan bot dalam menghitung secara matematis dan membagikan. Jadi wallet-wallet yang terdaftar sebagai airdropper itu nanti akan otomatis terima DNA. Jadi kita yang transfer tapi otomatis lewat bot. Nah nanti pembagian berapa persen alokasinya akan disusulkan di update selanjutnya. Sekaligus di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang frequently asked question dari kontributor atau dari partisipan mengenai bonding curve dan juga mengenai marketing. Yang pertama bonding curve dulu. Bonding curve itu adalah produknya user, bukan produknya developer. Artinya bukan tugas developer untuk terus-menerus mengembangkan bonding curve. Jadi developer tidak bekerja untuk meningkatkan bonding curve, tapi bonding curve adalah respon publik terhadap bagaimana mereka menerima developer Dynamic Labs. Bagaimana mereka menerima DNA, itulah yang disebut bonding curve. Karena curving ini adalah aktivitas untuk testing dulu seberapa banyak market ingin mengenal DNA sampai akhirnya kita listing. Jadi developer tidak bekerja dan tidak memikirkan gimana caranya bonding curve harganya bisa naik, bukan. Jadi user kalau bertanya dan menginginkan developer untuk segera mapping atau mempercepat bonding curve itu adalah sebuah kesalahpahaman. Bonding curve itu adalah kontribusi user. Jadi user lah yang membuat bonding curve atau meningkatkan harganya akibat banyak yang ngebond. Bukan developer yang bekerja untuk itu. Developer fokus pada pengembangan sistem, pengembangan protokol, peningkatan produk teknologinya yang kita mau offer di industri kripto dan blockchain ini. Itu yang perlu dipahami ya. Sehingga jika ada pertanyaan mengenai kenapa bonding curve harganya tidak naik-naik, maka jawabannya adalah tergantung user itu sendiri. Kenapa kok user yang tidak ngebuat bonding curve naik? Developer itu membuat sistem curve-nya.
bukan memaksa atau memanipulasi untuk membawa curve harga naik. Developer tidak bisa melakukan itu. Selanjutnya mengenai marketing, DNA ini dimarketing lewat platform atau tools agregator seperti CoinGecko, CoinMarketCap, CoinGlass, DexScreener, DexTools. Itu sebagai beberapa contoh brand besar. Jadi kita sebut di sini itu adalah tempat untuk marketing. Bukan TikTok, Instagram, atau bukan promosi ads di sosial media. Jadi ketika user bertanya mengenai kok kita nggak melakukan marketing besar-besaran, jawabannya karena marketing adalah aktivitas scamming bagi produk yang dikembangkan oleh developer kripto. Dengan kata lain, DNA tidak bisa dimarketing metode sales atau penjualan produk nyata. Karena ketika DNA dimarketingkan metode seperti produk fisik, itu akan masuk kategori scamming. Sedangkan aset store of value tidak bisa dipromosikan. Publiklah yang harus menerima aset ini. Dan secara nggak langsung, metode marketing satu-satunya adalah muncul di dalam beberapa platform agregator. Contohnya, ketika nanti kita sudah listing, otomatis ada harga, ada volume, ada market cap, terus ada transaksi banyak, itu akan muncul agregatnya ke DexScreener, DexTool, lalu pakai beberapa decentralized exchange seperti PancakeSwap, Uniswap, orang bisa nyari atau publik bisa melihat rankingnya di CoinMarketCap, CoinGecko, CoinGlass. Nah, itu adalah contoh marketing yang real dan nyata untuk DNA. Jadi, untuk pertanyaan mengenai marketing, jangan salah paham bahwa developer tidak bisa promosi jualan seperti produk nyata itu nggak bisa, karena DNA adalah store of value asset. Ini bukanlah suatu produk yang diinvestasi atau diperjualbelikan seperti produk nyata. Nah, dua itu frequently asked question yang paling ditanyakan oleh user, dan disinilah saya sebagai developer menjawab. Oleh karena itu ke depan, supaya pemahamannya bisa lebih netral terhadap bagaimana Bondingko bekerja dan seperti apa aktivitas marketing untuk produk store of value asset.